6 nasihat sederhana tapi masih sangat bernilai. 6 nasihat yang kadang sudah dilupakan dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi masih banyak dipakai oleh orang sukses karena mereka masih menerapkan 6 nasihat ini untuk mengarungi hidup. Bahkan nasihat-nasihat ini masih diturunkan kepada anak-anaknya supaya anak-anaknya pun ikut sukses. Sama seperti mereka, 6 nasihat yang seharusnya masih relevan tapi sudah terlupakan. Apa saja 6 nasihat itu? Yang pertama, jangan pernah malu terhadap 4 hal ini. Pakaian yang sudah lama, orang tua yang sudah tua, teman yang miskin, dan hidup yang sederhana. Apa alasannya memakai pakaian sederhana? Terkadang kita masih malu memakai pakaian yang sudah lama karena tekanan sosial atau keinginan untuk terlihat sama seperti orang lain. Namun sebenarnya pakaian tidak menggambarkan nilai sejati kita. Pakaian sederhana atau pakaian yang sudah lama adalah tentang kenyamanan, dan yang terpenting adalah rasa percaya diri yang ada dalam hati kita. Jika kita memancarkan kepercayaan diri dengan pakaian yang sederhana, orang akan terlihat keindahannya, karakternya, dan bukan dari penampilan fisiknya. Merawat orang tua yang sudah tua adalah sebuah kehormatan dan tanda kasih sayang yang mendalam. Tidak ada alasan untuk merasa malu dalam mengemban tanggung jawab ini. Orang tua telah membimbing kita sepanjang hidup, dan sekarang saatnya kita membalas kebaikan mereka dengan memperhatikan dan mengasuhnya dengan baik. Bantulah mereka dengan sepenuh hati dan hormatilah peran mulia sebagai anak yang peduli. Jangan bicara tentang pahala, apa yang kamu dapatkan ketika kamu merawat orang tuamu, karena ketika kamu memperlakukan orang tuamu seperti raja, maka Tuhan akan membuat rezekimu pun seperti raja. Selalu mendukung teman yang miskin. Persahabatan sejati tidak melihat kekayaan materi. Jangan merasa malu untuk mendukung teman yang miskin secara finansial atau emosional. Kita dapat memberikan bantuan, dukungan, dan kepedulian tanpa harus memandang status finansial seseorang. Yang terpenting adalah kita saling membantu, mendukung satu sama lain dalam perjalanan hidup, tanpa memandang latar belakang atau kekayaan. Dan yang terakhir, menjalani kehidupan yang sederhana. Hidup sederhana adalah tentang menghargai apa yang kita miliki dan menjalani hidup secara cukup. Jangan malu untuk memiliki gaya hidup yang sederhana tanpa harus memperhatikannya kepada orang lain. Keberlimpahan dalam hati dan kedamaian batin jauh lebih berharga daripada kemewahan materi. Hidup dengan sederhana mengajarkan kita tentang nilai-nilai dasar seperti kesederhanaan, rasa syukur, kedermawanan, dan pada akhirnya akan membawa kita ke kebahagiaan yang sejati. Nasihat yang kedua, belajarlah mandiri dan tidak tergantung kepada orang lain, karena tidak ada manusia yang bertahan selamanya. Belajarlah mandiri, tidak ada yang selalu ada untuk kita, membimbing kita setiap saat. Ketika kita belajar mandiri, kita membangun kekuatan dan pengetahuan yang akan membantu langkah hidup kita dalam menghadapi tantangan hidup. Menyadari bahwa kita bisa mengambil kendali atas pembelajaran kita adalah langkah pertama menuju sukses yang sejati. Tidak ada manusia yang selalu bersama kita sepanjang hidup. Orang-orang bisa pergi,
atau bisa berubah arah hidupnya. Oleh karena itu, belajarlah untuk tidak tergantung kepada orang sepenuhnya. Ambil alih kemampuan belajar sendiri. Hidup ini adalah perjalanan pribadi, dan kita harus siap untuk mengatasi segala rintangan dengan kebijaksanaan dan pengetahuan yang kita kumpulkan sepanjang perjalanan. Kunci untuk tidak tergantung pada orang lain adalah memiliki tekad dan motivasi untuk belajar sendiri. Ambil langkah-langkah kecil setiap hari untuk menambah pengetahuan dan keterampilan membaca, mencari informasi, dan mencoba hal-hal baru adalah untuk membangun kemandirian dalam belajar. Dengan tekad dan kemandirian, kita bisa meraih impian tanpa harus bergantung kepada orang lain. Kemudian nasihat yang ketiga, wajah yang cantik. Tidak ada gunanya jika kita memiliki hati yang mempesona. Wajah yang cantik mungkin menarik dipandang mata, namun keindahan hati adalah yang sesungguhnya memikat jiwa kebaikan. Empati dan kasih sayang adalah sumber daya yang tidak ternilai dalam membangun hubungan yang sejati dan mendalam. Ketulusan hati dan kebaikan jiwa adalah apa yang benar-benar menggambarkan pesona sejati seseorang. Kita semua bisa memperindah hati kita dengan memberikan cinta, penghargaan, dan kebaikan kepada sesama, sehingga menjadikan kita pribadi yang benar-benar mempesona di mata orang lain. Jadi, jadilah orang yang benar-benar memiliki hati yang mempesona. Karena itulah yang benar-benar meninggalkan jejak abadi dalam kehidupan orang lain. Nasihat yang keempat, waktu adalah lebih berharga daripada uang. Anda dapat menambah uang, tapi Anda tidak dapat menambah waktu. Waktu adalah aset yang berharga dalam hidup kita. Uang bisa kita peroleh kembali, namun waktu yang telah berlalu tidak dapat kita ambil kembali. Setiap detik yang terlewat adalah suatu pemberian yang tidak ternilai harganya dan tidak dapat kita putar balik. Oleh karena itu, sangat penting untuk menghargai setiap momen dan menggunakan waktu sebaik mungkin. Uang bisa dihasilkan kembali melalui kerja keras dan strategi yang tepat, namun tidak ada cara untuk memperpanjang atau membeli tambahan waktu. Setiap hari, setiap jam, bahkan setiap detik yang berlalu adalah bagian yang tidak tergantikan dalam hidup kita. Menggunakan waktu dengan bijak untuk hal-hal yang berarti dan membawa kebahagiaan adalah investasi terbaik yang bisa kita lakukan. Ketika kita menyadari bahwa waktu adalah harga yang tidak dapat kita beli, kita akan dengan bijaksana dalam mengelola dan menghabiskan waktu kita. Pilihlah untuk mengisi hidup dan pengalaman berharga, cinta, dan pertumbuhan pribadi, dan kontribusi positif kepada dunia. Karena pada akhirnya apa yang kita lakukan dengan waktu kita adalah cermin dari siapa dan apa yang kita nilai sebenarnya dalam hidup ini. Nasihat yang kelima, pada akhirnya orang lain tetap akan menilai dirimu baik atau jelek. Jangan habiskan waktu hidupmu untuk membuat orang lain terkesan. Hiduplah untuk membuat dirimu terkesan dengan apa yang kamu lakukan. Pada akhirnya, pendapat orang lain tentang kita adalah hal yang tidak sepenuhnya dapat kita kendalikan. Yang dapat kita kendalikan adalah tindakan dan perilaku kita sendiri. Sebaiknya kita fokus untuk menjadi versi terbaik dari kita sendiri.
Kita fokus untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai, prinsip dan tujuan yang kita pegang. Luangkan waktu untuk membuat diri kita sendiri terkesan dengan apa yang kita lakukan adalah kunci kebahagiaan dan kepuasan diri. Saat kita hidup sesuai dengan integritas dan membawa kontribusi positif pada dunia, kita akan merasa puas dan bahagia tanpa tergantung pada penilaian orang lain. Kepercayaan diri dan kebahagiaan yang muncul dari melakukan hal-hal yang benar-benar menunjukkan bahwa kita hidup untuk tujuan yang lebih tinggi daripada sekedar mendapat persetujuan orang lain. Inti dari hidup yang memuaskan tentang menghormati diri sendiri, berbuat baik pada orang lain, dan meninggalkan jejak positif pada dunia. Selain itu, ketika kita berfokus pada hal-hal ini, orang lain juga akan melihat dan menghargai kebaikan yang kita bawa di dunia. Kemudian nasihat yang keenam, teman yang mengerti kita saat menangis itu jauh lebih baik daripada teman yang hanya tahu saat kita tertawa. Teman yang benar-benar mengerti saat kita menghadapi momen-momen sulit, saat kita merasa sedih, bahkan saat kita menangis adalah teman yang paling berharga. Mereka adalah teman yang benar-benar memahami emosi dan perasaan kita dan siap mendukung kita tanpa syarat. Ketika kita bahagia dan tertawa, akan banyak sekali orang-orang yang akan berbagi kegembiraan bersama kita. Namun teman-teman yang benar-benar istimewa adalah mereka yang berada di samping kita saat kita lemah, saat kita terpuruk, dan saat kita membutuhkan pundak untuk bersandar. Mereka tidak hanya hadir dalam bahagia kita, tapi mereka juga siap hadir dengan kesedihan dan kesulitan yang kita alami. Mempunyai teman yang peduli dan mengerti adalah harta yang langka. Mereka membantu meringankan beban kita, memberikan kita dukungan emosional, dan membimbing kita melewati saat-saat sulit. Kita seharusnya juga menjadi teman seperti itu kepada orang lain, siap mendengarkan dan siap di sana saat mereka membutuhkan kita. Solidaritas dan empati adalah pondasi hubungan yang sejati dan bermakna. Demikian nasihat yang sudah kadang terlupakan orang lain. Semoga bermanfaat. Terima kasih.